Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. 50 hari sesudah bangkitnya Yesus dan naiknya ke kerajaan surgawi, ke-12 rasul berhimpun di Yerusalem untuk merayakan hari Pantekosta. Pada saat itu, Allah menepati janjinya untuk mencurahkan roh-Nya ke atas mereka. Dan di saat-saat itu, seperti ada sebuah api yang menyala-nyala di atas para rasul dan Bunda Maria. Dan mereka pun mulai berbicara dengan bahasa asing. Di saat itu pula lah tergenapi nubuat Nabi Yoel. Juga pada hari-hari itu akan kucurahkan rohku ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan. Dan mereka akan bernubuat. Marilah kita awali perayaan Ekaristi Hari Raya Pantekosta dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan sertamu. Saudara-saudari, pada hari ini kita bersatu dalam perayaan minggu ini. Bersama dengan seluruh gereja kita merayakan Hari Pentakosta, 50 hari setelah kita merayakan sukacita Paskah. Perayaan di mana kita mengenangkan turunnya Roh Kudus atas para rasul. Roh Kudus yang menggerakkan para rasul untuk bersaksi tentang kabar sukacita yang diwartakan oleh Yesus Putra Bapa. Kita semua juga menerima anugerah Roh Kudus melalui sakramen baptis, melalui sakramen krisma. Kita bersyukur atas rahmat Roh Kudus itu, dan mari kita bertanya diri dalam perayaan Ekaristi ini, sejauh mana kita menghadirkan Roh Kudus dalam karya dan pelayanan kita. Sungguhkah itu menggerakkan kita untuk berani bersaksi tentang Yesus Juru Selamat kita dan juga warta sukacita yang dibawa olehnya dalam setiap gerak langkah hidup kita. Kita menyadari kadangkala kita kurang mau dan mampu untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Allah ini. Maka mari kita merendahkan diri di hadapan Allah, dan juga dengan rendah hati kita mohon pengampunan dosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuliakan Dikau.
surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Marilah berdoa. Dalam perayaan ini mari kita membawa doa-doa kita secara khusus bersama dengan anak menantu, cucu dan cicit yang mengucap syukur atas ulang tahun ke-88 Ibu Chong. Semoga tetap sehat dan berbahagia. Bersama Ibu Magdalena Rubiati dan keluarga mengucap syukur atas berkat dan kasih Tuhan atas saudara Kasimirus Hermanus Ture, serta mohon penyertaan Tuhan untuk langkah selanjutnya. Bersama dengan Lilis Yanti mengucap syukur atas terkabulnya novena 3 Salam Maria. Semoga semakin tekun dan setia dalam berdevosi. Bersama dengan keluarga Dionysius Darwis Kuswanto mengucap syukur atas hari ulang tahun Yohana Katarina Anna Kuswanto yang ke-22. Semoga sehat selalu, sukacita selalu, bertumbuh kuat dalam iman, teguh dalam pengharapan dan berkobar dalam kasih. Bersama dengan Yosef Indra Wijaya dan keluarga, mohon kelancaran operasi dan kesembuhan untuk Bapak Edi Chandra yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni mendatang. Kita mengenang dan mendoakan saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Bersama dengan keluarga Yosef Indra Wijaya berdoa untuk Bapak Herman Setono yang telah dipanggil Tuhan 28 Mei yang lalu. Bersama anak dan menantu mendoakan Vincentia Katarina Suryanti yang meninggal 40 hari yang lalu. Bersama dengan istri, anak, menantu mendoakan 3 tahun meninggalnya suami Papa Akong Kurmin Halim. Semoga berbahagia di surga. Bersama dengan anak-anak, menantu dan cucu-cucu mendoakan Ibu Maria Linawati 20 tahun yang lalu, Bapak Triguna Kuswanto
meninggal 26 tahun yang lalu. Bapak Edi Johan meninggal 40 tahun yang lalu. Semoga diampuni segala dosanya, diberikan istirahat kekal, dan menjadi pendoa bagi keluarga yang masih bersiarah di dunia ini. Bersama Ibu Komang, berdoa untuk Ananda Mario. Ya Allah, dengan perayaan meriah hari ini, Engkau menguduskan seluruh gerejamu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi, dan perbaruilah kini melalui hati kaum beriman karya-karya agung yang telah Engkau kerjakan pada awal pemberitaan Injil. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mereka penuh dengan Roh Kudus dan mulai berbicara. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhami oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam. Kita penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan.
Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan. Semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakannya. Biarlah renunganku berkenan kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Jadi saudara-saudara,
Kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, sehingga harus hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Abba, ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama roh kita bahwa kita ini adalah anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti juga ahli waris, yakni ahli waris Allah, sama seperti Kristus. Artinya, kita berhak menerima janji-janji Allah seperti Kristus. Dan jika kita menderita bersama dengan Kristus, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Datanglah Roh Ilahi dan terangilah kami dengan sinar surgawi. Datanglah sumber kasih, pelipur hati sedih, pencipta tanpa pamrih. Kuatkanlah yang lemah, bangunkanlah yang rebah, segarkanlah yang lelah, sejukkanlah yang panas, kiatkanlah yang malas, lembutkanlah yang ganas. Oh cahaya mulia, penuhilah segera budi dan hati hamba. Tanpa berkat restumu, tiada sesuatu dapat sungguh bermutu. Yang kotor bersihkanlah, yang kering siramilah, yang luka sembuhkanlah, yang kaku haluskanlah, yang beku luluhkanlah, yang sesat pulangkanlah. Kami umat-Mu ini mohon dikurniai sabda rahmat Roh Suci. Kami mohon berkat-Mu agar setia padamu dan bahagia selalu.
Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati kaum beriman, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selamat pagi. Semoga kita semua sehat, semoga kita semua ada dalam sukacita. Pada hari ini kita bersama dengan gereja bersukacita. Bersukacita merayakan Hari Raya Pentakosta, perayaan bagi kita untuk mengenangkan kembali turunnya Roh Kudus atas para rasul di hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Apa yang kita rayakan pada hari ini, atau turunnya Roh Kudus atas para rasul, sudah jauh hari sebelumnya, yaitu ketika Yesus dan para murid mengadakan perjamuan malam terakhir, mengatakan kepada mereka
yaitu bahwa Yesus akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu, kepada para murid, seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Maka perayaan Hari Raya Pentakosta ini juga menjadi perayaan bagi gereja untuk merayakan kasih Allah yang tak berkesudahan. Allah yang senantiasa menyertai perjalanan hidup para rasul dan juga kita semua dalam melaksanakan pewartaan karya misi, mewartakan kabar baik kepada semakin banyak orang. Bahkan dalam Injil pada hari ini juga Yesus dengan jelas mengatakan, Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu kepada para murid, sekaligus juga akan mengingatkan apa yang telah dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Roh Kudus akan menyertai, membantu mereka, para rasul, untuk tetap bertekun setia dalam apa yang sudah diwartakan, diajarkan oleh Yesus. Maka pencurahan Roh Kudus kepada para rasul juga menjadi tugas dan tanggung jawab mereka untuk meneruskan, untuk melaksanakan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus dalam karya pelayanan, dalam karya pewartaan kabar baiknya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan yang pertama digambarkan secara jelas bagaimana proses atau suasana turunnya Roh Kudus itu di dalam diri para rasul. Diceritakan demikian. Turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh ruangan. Tampak lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada para rasul. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dengan bahasa lain. Roh Kudus turun dalam bentuk nyala atau lidah-lidah api yang hinggap, yang menyuntikkan semangat dalam diri para rasul, yang membuat mereka pada akhirnya mewartakan apa yang selama ini menjadi pengalaman mereka, hidup bersama dengan Yesus, kabar baik kepada para bangsa, kepada banyak orang. Sehingga juga diceritakan banyak orang menerima dan mengerti tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Kita bisa membayangkan pada waktu itu suasananya begitu spektakuler, begitu dahsyat, begitu mungkin meriah dan juga menggentarkan. Dalam arti tertentu mungkin juga menakutkan. Tetapi itulah daya Roh Kudus yang menggerakkan dan memberanikan para murid untuk bersaksi. Dari peristiwa itu kita bisa merasakan pula bahwa Roh Kudus membawa dampak yang sangat mengagumkan. Roh Kudus telah menyegarkan, meneguhkan identitas kerasulan mereka. Roh Kudus turut memperbarui cara hidup mereka. Peristiwa itu menjadi peristiwa iman. Maka pencurahan Roh Kudus itu telah mentransformasi iman mereka. Yang sebelumnya mereka takut-takut, tinggal dalam ruangan yang terkunci, hidup dalam kelompok mereka sendiri. Sejak mereka menerima pencurahan Roh itu, mereka berani bersaksi, pergi keluar, mewartakan kabar baik. Dengan pencurahan Roh itu, mereka berani menjadi misionaris. Dengan pencurahan Roh itu, mereka berani menghadapi segala macam tantangan, kesulitan, resiko, penderitaan, bahkan apa yang mengancam nyawa mereka. Mereka berani untuk berkarya, mewartakan apa yang sudah dimulai oleh Yesus Kristus.
Saudara-saudari yang terkasih, kita semua memang tidak seperti para rasul yang mengalami peristiwa yang dahsyat ketika kita menerima anugerah Roh Kudus itu. Tetapi kita percaya bahwa kita mendapatkan pencurahan roh itu melalui sakramen baptis, melalui krisma. Bahkan tak sedikit dari kita yang juga mengupayakan cara-cara tertentu untuk mendapatkan pengalaman kehadiran Roh Kudus melalui doa-doa, barangkali doa novena, melalui retret-retret, melalui berbagai macam seminar-seminar yang diikuti. Ada berbagai macam upaya. Dari berbagai macam upaya dan dari keyakinan iman kita bahwa kita menerima anugerah Roh Kudus melalui sakramen baptis dan krisma, anugerah itu akan menjadi berdaya guna ketika tidak hanya berhenti dalam diri kita. Tetapi Roh Kudus itu semakin mendewasakan iman kita dan juga semakin menjadikan kehadiran kita membawa manfaat bagi gereja dan masyarakat. Tentu kita bisa bertanya diri, bagaimana kita bisa mengukur kedewasaan iman dan kebermanfaatan kita, daya guna kita di tengah gereja dan masyarakat. Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Kita menjadi dewasa dalam iman ketika kita tetap teguh, tetap setia dalam iman kita akan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kendati kita berhadapan dengan berbagai macam tantangan, godaan yang barangkali menarik kita untuk meninggalkan iman. Kita tetap setia, karena kita yakin iman itulah yang membawa dan menghantarkan kita pada keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Kedewasaan iman juga menggerakkan kita untuk tetap tekun setia, tidak mudah mengeluh, bahkan juga tidak mudah putus asa ketika berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan kesulitan, karena yakin Allah menyertai kita sebagaimana yang dijanjikan melalui Yesus Kristus. Ia akan mengutus Roh Kudus menjadi penolong, menjadi penghibur. Kehadiran kita juga menjadi kehadiran yang bermanfaat tatkala kita juga mewujud nyatakan anugerah Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Santo Paulus mengatakan ada macam-macam karunia, tetapi tetap satu roh. Dan kita memiliki karunia-karunia itu yang bisa membantu kita untuk terlibat aktif dalam kehidupan menggereja, dalam rupa-rupa pelayanan yang ada di dalam gereja. Kita juga bisa menghadirkan diri dalam masyarakat menjadi semakin berdaya guna. Barangkali kita melihat situasi kehidupan masyarakat kita saat ini yang cenderung terkotak-kotak oleh karena identitas-identitas yang eksklusif. Kita hadir menjadi pribadi, menjadi gereja yang inklusif, yang hadir untuk semua, merangkul semua, membawa persatuan, membawa damai dan sukacita bagi banyak orang, menembus batas-batas eksklusivitas. Saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus mentransformasi hidup para rasul. Dan kita berdoa, kita berharap bahwa roh itu juga mentransformasi hidup kita, iman kita, sehingga iman kita menjadi iman yang semakin hidup dan berdaya guna dalam setiap kehadiran dan juga karya pelayanan kita dimanapun kita berada. Semoga demikian Tuhan memberkati kita. Amin. Sekarang marilah kita berdiri, kita meneguhkan, menyegarkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria,
yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan Dia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, bersama dengan Putranya telah berkenan mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka marilah kita bersyukur kepada Bapa dan berdoa. Bagi umat Allah, semoga Roh Kudus penghibur, menghibur dan menggembirakan hati umat-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa terdorong untuk mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi mereka yang lemah, semoga mereka yang lemah dikuatkan, hati mereka yang beku dicairkan, dan mereka dibarui berkat kedatangan Roh-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi kita sendiri, semoga kami dicurahi kembali semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan krisma, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Kami berdoa untuk intensi-intensi pada hari ini, mengucap syukur atas ulang tahun ke-88 Ibu Chong, dan juga Yohana Katarina Anakuswanto. Mengucap syukur atas terkabulnya novena 3 Salam Maria. Kami juga mengucap syukur atas berkat dan kasih Tuhan atas Saudara Kasimirus Hermanus Ture. Semoga ungkapan-ungkapan syukur ini semakin meneguhkan iman kepercayaan kami akan Engkau ya Allah yang senantiasa menyertai kami dengan kasih-Mu. Kami mohon. Kami mohon berkat dan pendampingan-Mu untuk saudara kami, Bapak Edi Chandra yang akan melaksanakan operasi. Semoga Engkau memberikan rahmat yang ia butuhkan, terutama kesembuhan, sehingga saudara kami dapat kembali pulih dan beraktivitas kembali. Kami mohon. Kami mengenang dan mendoakan saudara-saudari kami yang sudah meninggal: Herman Setono, Vincentia Katarina Suryanti, Maria Linawati, Triguna Kuswanto, Edi Johan, Kurnain Halim, dan Petrus Tantek Huat dan Madalena Kwe Sianlian. Semoga Engkau menganugerahkan belas kasih dan kerahiman-Mu kepada saudara-saudari kami ini, dan menganugerahkan istirahat kekal di dalam kerajaan surga. Kami mohon. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami berseru kepadamu, ya Bapa. Maka kabulkanlah permohonan kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Saudara-saudari, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah yang Maha Kuasa. Serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, utuslah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Putramu. Semoga Roh itu mengungkapkan sepenuhnya rahasia kurban ini kepada kami dan berkenan membuka seluruh kebenaran bagi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu Tuhan. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau menyempurnakan misteri Paskah. Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Kau jadikan anak-anak angkat-Mu melalui persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja telah menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu, dipenuhi dengan kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap kekuatan surga serta para malaikat menyanyikan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Fransiskus, Uskup Agung kami, Bapak Yohanes, Uskup Emeritus Bapak Alisius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, secara khusus yang kami doakan pada hari ini. Kurnain Halim, Ibu Mena Lianawati, Bapak Triguna Kuswanto, Bapak Edi Johan, Bapak Herman Santono, Ibu Vicensia Katarina Suryanti, Bapak Petrus Tantek Kuat, dan Ibu Magdalena Wisian Lim. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita menyatukan pujian syukur dan harapan kita. Kita menyanyikan doa yang diajarkan Kristus kepada kita.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, inilah Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku percaya
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah melimpahkan karunia surgawi kepada gerejamu. Jagalah rahmat yang telah Engkau berikan, agar anugerah Roh Kudus selalu tumbuh subur, dan santapan rohani ini menguatkan kami untuk hidup kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berikut ini kami sampaikan beberapa pengumuman. 1. Jadwal misa dan petugas liturgi untuk misa Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. A. Hari Sabtu, tanggal 11 Juni, pukul 6 sore. Tata laksana dan kor dari Remaka San Frades. Organis Sari, Lektor Eko Setio, Pemazmur Karla Radiksa. B. Hari Minggu, tanggal 12 Juni, pukul 7 pagi. Tata laksana dan kor dari lingkungan Paulus dan lingkungan Yosef. Organis Coki, Lektor Sri Pujiati, Pemazmur Agustina Titin. 2. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Gregorius Jeffrey, putra dari Halim dan Mariana, warga lingkungan Santo Paulus, dengan Patricia Rosmilien Sutoyo, putri dari Petrus Binaganda Sutoyo dan Rena Suciasli, warga lingkungan FX. Rencana perkawinan tanggal 12 Juni 2022 di Paroki San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 3. Pertemuan perdana untuk pelajaran sakramen Krisma dilaksanakan pada tanggal 5 Juni pukul 9 pagi di Balai Paroki. 4. Akan diselenggarakan kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis dari Laboratorium Klinik Parahita pada tanggal 19 Juni di Balai Paroki dan hall depan Taman Maria Mater Dei. 5. TK, SD, dan SMP Saverius III Palembang dengan status akreditasi unggul membuka penerimaan peserta didik baru gelombang kedua. Informasi lebih lanjut untuk mendapatkan potongan biaya menarik, silahkan mengunjungi kantor sekolah pada jam kerja pukul 7 pagi sampai dengan pukul 2 sore. Demikianlah beberapa hal telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Saudara-saudari, terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada para petugas liturgi, mesinar, lektor-lektris, prodiakon, tata laksana, tim multimedia, dan kor dari PDKK San Frades.
Terima kasih atas pelayanan pada hari ini, semoga semua menjadi berkat bagi kita semua. Dan secara khusus saya terima kasih karena boleh tinggal di paroki ini kurang lebih 3 bulan kepada Romo Arko dan juga Romo Yosef, Romo Edi, untuk besok kembali melanjutkan perjalanan. Maka terima kasih atas penerimaannya dan juga boleh hadir bersama di paroki San Prades ini. Terima kasih. Mari kita akhiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Hidup, karya, dan pelayanan kita, keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin.